Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Mari kita lanjutkan tafsir Al-Quran, tafsir Maudhu'i Bidirayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Buruj nomor 85 ayat pertama sampai 10. Judul teksnya kriminalisasi terhadap kaum muslimin, melemparkan kaum muslimin ke dalam parit yang panas karena beriman. Kau disiksa mereka. Ini judul teksnya. Kalau kita melihat kondisi sekarang, konteks dari ayat ini, RRT dikriminalisasi, dijadikan tersangka, juga dijerat pasal-pasal berlapis hanya sekadar menegakkan keadilan. Kenapa kita harus membahas RRT? Isman Batupar, Roy Surya, Dr. Tipa, karena ini salah satu wujud nyata sejak dulu zaman para Nabi dan Rasul sampai sekarang, ternyata masih ada diskriminasi, kriminalisasi, dan pembunuhan karakter. Ini adalah wujud bukti realitas Al-Quran surah Al-Buruj ayat 1 sampai 11. Kalau kita melihat sejarah, ya sering disampaikan para ustadz, mu'alim, ajikan kiai tentang kriminalisasi terhadap para aktivis atau para ulama yang lurus, para dai. Sebelum kita jelaskan konteksnya, saya akan melihat beberapa kalimat yang ada pada ayat ini. Kata kunci yang dibahas ini adalah al-ukhdud, yaitu parit. Di sini an-nari dzatil waqud, parit yang berapi dan panasnya terus-menerus sebab disiapkan kayu bakar. Kata kuncinya adalah al-ukhdud. Kemudian yang kedua, kata kuncinya adalah naqamu. Naqamu itu yang punya kekuasaan menyiksa, membunuh orang-orang yang baik. Itu kalimat naqamu. Kemudian kata kunci yang berikutnya adalah ayyuminu billah. Mereka yang disiksa sampai dilempar ke parit yang berapi itu karena sebatas beriman. Kemudian yang keempat, kata kuncinya adalah fatanu. Di ayat yang ke-10. Innalladzina fatul mu'minin, di sini paling fatanu, orang-orang yang mendatangkan bencana. Yang kelima, kalimat kunci yang kita bahas adalah kalimat lam yatubu. Jadi lam yatubu artinya orang yang tidak taubat itu diancam oleh Allah dengan siksa jahanam. Di tafsirnya lu'ina, terjemahnya terkutuk orang yang membuat parit. Ini nanti konteksnya adalah kepada siapa saja ashabul ukhdud yang membuat jeratan hukum, atau kalau sekarang pasal-pasal berlapis, atau membuat undang-undang ITE. Ini konteksnya. Juga kita harus melihat konteks dari naqamu. Naqamu itu diterjemahkan membuat fitnah, membuat huru-hara atau bencana, atau membunuh. Nah, konteksnya adalah membuat masyarakat merasa terancam, terutama para dai, ulama, mualim, ajengan, ulama lurus merasa terancam dengan sebab adanya aturan itu. Kita dari kontekskan kepada satu aturan yang dibuat untuk memberangus dakwah para ulama-ulama lurus. Itu konteks dari naqamu. Kenapa sebut tadi ulama lurus? Sebab di sini ada kalimat illa ayyumin. Mereka hanya sekadar punya keyakinan iman kepada Allah. Mereka RRT itu hanya sebagai keyakinan bahwa ijazah itu palsu. Dan itu tidak bisa dilakukan baik secara saintifik atau ilmu-ilmu kasat mata. Dengan adanya foto yang berbeda dengan kita lihat setiap hari selama 10 tahun lebih, malah menuduh kepada mereka, kalau mereka tobat, mengaku salah, tentu mereka akan mendapat ampunan dosa. Tetapi sebaliknya, kalau lam yatubu, kalau mereka tidak tobat, tidak mengaku kesalahan, dua ancaman. Satu ancamannya adzab jahannam. Mereka yang tidak tobat akan mendapat siksa jahanam, api neraka jahanam. Yang kedua, adzabul harik. Nah, adzabul harik dalam tafsirnya, mereka yang di jahanam, yang di neraka itu disiksa. Tapi siksaan bagi orang yang membuat bencana,
membuat fitnah atau membuat ijazah palsu misalnya, atau tadi mengintimidasi, mendiskriminasi. Dikriminalisasi itu tidak hanya RRT, bahkan kalau kita lihat sebelumnya, orang yang mengaku sehat saja bukan hanya dikriminalisasi, ditangkap, diborgol, dijebloskan ke penjara 4 tahun penjaranya, itu hanya sebatas ngaku sehat. Belum lagi ke belakang kita, banyak yang dikriminalisasi. Sebelumnya kita di zaman Orde Baru juga banyak yang dikriminalisasi. Kita kenal Abdul Qadir Jailani yang menentang asas tunggal karena tidak setuju kepada asas tunggal. Kemudian Tony Ardi di zaman Orde Baru banyak yang ditangkap, dipenjara, dibioloskan, dipenjara penjara, dan hukumnya cukup berat. Dan bahkan ada yang sebelumnya banyak zaman Orde Lama yang tidak setuju kepada komunis, tidak harus melalui pengadilan, ditangkap. Misalnya yang kita kenal yaitu Bung Hatta. Kemudian ya itu dijebloskan ke penjara tanpa ada pengadilan. Kemudian Pak Nasir. Pak Nasir itu ketua umum Masumi, tapi langsung dijebloskan ke penjara, padahal dia hanya sekedar menolak komunis. Buya Hamka itu juga sama, dikriminalisasi dan tidak melalui pengadilan, langsung dijebloskan, dan bahkan disiksanya sampai minum air kencing. Banyak ulama yang dijebloskan zaman Orde Baru. Saya kira ini contoh tadi bahwa kalimat wa ma naqamu minhum illa ayyuminu membuktikan bahwa mereka menyiksa dan menghukum serta menjebloskan ke penjara illa ayyuminu, hanya sekadar membela keyakinan bahwa komunis itu salah. Di zaman ulama ditangkap semua. Keyakinan bahwa di zaman Orde Baru tidak harus ada asas tunggal misalnya. Tidak, asas tunggal itu artinya tauhid. Udah, kalau asas Pancasila tidak masalah. Itu ditangkap juga. Terus ke sebelah sini hanya sekedar tadi menuduh ijazah palsu. Illa ayyuminu, hanya sekedar mereka yakin bahwa itu ijazah palsu, ditangkap juga. Apalagi sebelumnya kita tidak harus melihat ke sebelah sini, zaman Orde Lama, kemudian sebelum merdeka banyak ulama-ulama yang dipenjarakan oleh Belanda dulu. Kemudian geser ke belah sana, Sayyid Qutb, pengarang kitab tafsir Bidal Quran, dipenjara sampai digantung. Hasan al-Banna di Mesir dipenjara. Kemudian Imam Syafi'i dihukum juga, dipenjara. Kemudian Ahmad bin Hambal. Sampai kita melihat ke sana zaman sebelum Nabi Zakaria sampai digergaji oleh lawan politiknya karena tadi hanya sebatas beriman dan meyakinkan saya Nabi dan Rasul harus berdakwah, digergaji. Siapa lagi? Nabi Yusuf sampai disebut Al-Quran, saya lebih baik dibui daripada saya ikut kepada pendapat kamu yang salah. Itu begitu risiko berdakwah. Belum lagi Namrud. Nabi Ibrahim hanya sebatas tadi menyuruh untuk bertauhid dan ini salah, patung tidak boleh sembah, ditangkap, diborgol dan dilemparkan ke api yang panas. Banyak sekali contoh-contoh. Jadi saya memberi nasihat kepada teman-teman kita seperjuangan, jangan takut kita. Kenapa? Karena kita illa ayyuminu tadi. Ya, kalau kita lihat terjemah ya wa mana qaum minhum illa ayyuminu, mereka tidak disiksa hanya sekadar karena mereka ngaku iman kepada Allah. Hadiratullah. Coba kita lihat sekarang teksnya ya, sebelum bahas dari konteksnya, karena bapak-bapak semua sudah tahu bagaimana realitas masyarakat sekarang. Sakit rasanya kita. Orang yang baik kok, orang yang jujur. Imam besar Habibie, apa sih salahnya? 4 tahun di penjara. Abu Bakar Basir hanya sekedar saya ingin menegakkan syariat Islam. Setahu saya dengan bahwa ketuhanan yang Maha Esa dan melaksanakan syariat bagi pemeluk-pemeluknya, ingin aja itu saja, melaksanakan syariat bagi pemeluk, ditangkap, diborgol, di penjara. Jangan takut, Allah Maha tahu. Makanya kalau kita lihat sekarang fact-nya nih Pak, lihat. Ini sebenarnya kutila ashabul uhud Pak. Kutila ashabul uhud ini terkutuk orang yang membuat parit yang berapi, panas karena memang disiapkan bahan kayu bakarnya. Ini keteknya sampai 4 kali Allah, sumpahnya 4 kali Pak, mengutuk orang-orang yang membuat parit itu 4 kali, 4 macam. Apa yang 4 macam? Coba. Wassama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang. Kemudian kedua, wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Ini perlu dijelaskan. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Ada 3 tafsirnya. Dijanjikan kiamat pasti. Kemudian yang kedua, dijanjikan kemenangan bagi umat Islam pasti.
Dan yang ketiga, dijanjikan al-haqqu, kebenaran bakal datang. Itu pasti. Ja'al haqqu. Sampai kalimat ini, ja'al haqqu telah datang. Maksudnya pasti datangnya kebenaran itu. Ini baru dijanjikan oleh Allah. Nasrullah wa qarib, dijanjikan. Yang kedua. Yang ketiga, wasyahidin. Allah bersaksi dengan syahid. Syahid di sini tafsirnya ada banyak, saya akan dua saja. Syahid pertama mengatakan ulama di tafsir yaumul jum'ah. Tafsir yang kedua syahid adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai wayakun Rasul ayat syahida yang kita minggu lalu kita bahas. Sekarang pengertian syahid itu hari Jumat. Kenapa? Sebab hari Jumat menurut para ahli hadis bahwa hari Jumat itu hari Sayyidul Ayyam. Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, Yaumul Berkah. Sehingga ma tala'at samsun wala gharabat ala yaumin. Tidak ada matahari yang terbit dan matahari yang terbenam afdalu mi yaumil Jumat, lebih utama daripada hari Jumat. Kenapa? Fi saatun, di hari Jumat itu ada waktu la yuwafiqu abdu muslimun ya Allah, tidak ada seorang pun muslim yang berdoa di hari Jumat yang disembunyikan waktunya. Minta apa? Khairan misalnya, minta kebaikan, illa a'tahu iya. Allah akan memberi kebaikan itu di hari yang tidak dikasih tahu. Dari pertama terbenam matahari di hari Kamis, malam Jumat maghrib sampai imam naik ke mimbar. Itu hari ada saat yang kalau minta kebaikan Allah kasih. Wala yastainu fiha min syarrin, dan tidak minta perlindungan kepada apapun di hari saat itu kecuali dilindungi oleh Allah. Itu hadis yang sahih tentang Jumat. Bahkan dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal juz kedua halaman 298 atau di dalam Imam Tirmidzi banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Dan muncul sekarang ada Jumat berkah karena memang hadisnya sahih. Terutama hari Jumat bacaan Yasin, bacaan Waqiah dan lain-lain. Bahkan ada hadis Nabi Muhammad SAW. Ini riwayat dari Abi Malik Al-Asy'ari. Al-yaumul ma'ud yaumul qiyamah. Asyahid yaumul Jum'ah. Berikutnya tentang al-masyhud tadi. Masyhud itu tadi hari Arafah. Ini juga pakai sumpah oleh Allah. Empat jenis tadi yang sumpah. Satu, Allah sumpah dengan asamil datil buruj. Kedua, sumpah dengan hari kiamat atau hari kemenangan umat Islam, atau hari akan tegaknya kebenaran. Ketiga, Allah bersumpah dengan seorang nama Muhammad SAW dan hari Jumat. Dan yang keempat, Allah bersumpah dengan hari Arafah. Apa yang disumpahi? Qutila ashabul ukhdud. Menurut tema, demi Allah, orang yang membuat parit panas itu terkutuk. Demi Allah, orang yang membuat undang-undang ITE sehingga para dai takut menyampaikan kebenaran karena bakal dijerat undang ITE, demi Allah mereka terkutuk. Demi Allah yang memenjarakan kemudian membuat pasal-pasal berlapis, demi Allah dikutuk oleh Allah. Qutila ashabul ukhdud. Sebab ashabul ukhdud dijadikan tadi apa al-ukhdud? Ukhdud itu kan parit. Farid itu tadi untuk menjerat orang yang mukmin, dijumuskan ke sana. Undang-undang ITE untuk menjerat kaum muslimin yang masuk ke pembunuhan. Saya kira soalakan jadi wakil kita itu, RRT itu, Respon, Profesor Suryo sama wakil kita. Jangan dibiarkan, jangan mereka sendiri menanggung derita. Kutila ailuina dalam tasina. Kutila ashabul ukhdud, terkutuk orang yang membuat parit berapi dan panas supaya tadi dijebloskan orang-orang yang hanya mengaku beriman. Sekarang tag ya Pak, al-ukhdud. Bapak semua, kata-kata ukhdud itu asalnya dari ahdad. Ya, ahdad atau jamak ahdad. Parit. Atau zaman dulu mereka itu orang-orang yang tidak beriman gitu, orang kafir. Lalu ada orang beriman tidak senang, harus murtad. Siapa yang tidak kembali kepada mereka disiapkan. Siapa yang ashabul ukhdud itu? Pertama, ashabul itu di dalam Ibnu Katsir juz keempat halaman 494 ini ada beberapa ahli tafsir menjelaskan tentang ukhdud. Pertama, menurut Imam Ali di Paris itu dulu ada orang namanya Dunawas. Dunawas itu dia beragama Yahudi lalu tidak senang kepada orang Nasrani sehingga ditangkap satu-satu. Nah, lalu dipenjarakan. Ada juga berpendapat bahwa Dunawas ini ada ulama-ulama yang menolak kebijakan pemerintah. Pada saat itu pemerintah ingin melegalkan nikah boleh sama muhrim, adik sama kakaknya boleh, anak sama ibunya boleh, kira-kira begitu, muhrim itu boleh. Tetapi ada ulama yang menolak.
maka si penguasa itu menyediakan parit. Parit itu dikasih api, lalu ulama yang menolak kepada pendapat penguasa yang tidak setuju kepada nikah muri dimasukkan ke parit itu. Ini salah satu tafsir tadi, itu adanya di Paris. Yang kedua, ini di Yaman juga, Pak. Itu tadi di Paris, ini di Yaman. Di Yaman orang mukmin seorang kafir berperang. Lalu orang mukmin dapat, kafir kalah, lalu perang lagi. Ketika perang yang kedua, kaum muslimin kalah dan kelompok kaum kafir itu membuat parit. Ketika kaum muslimin menang, tidak ada yang dimasukkan ke parit. Tetapi orang kafir ketika menang, orang-orang muslim semua dimasukkan ke parit yang tadi ada apinya. Yang ketiga, siapa yang membuat parit itu? Zaman Bani Israil. Mereka membuat parit, kemudian menyalakan api di situ, dan setiap orang yang menentang kepada pendapat penguasa yang dikuasai oleh Yahudi itu juga dimasukkan ke parit. Begini Pak kisahnya. Ada raja, dia punya tukang sihir. Tukang sihir itu ya biasa kalau sudah menyihir kan harus lanjut ilmunya. Siapa anak yang bisa melanjutkan ilmu saya? Lalu si raja bawa si Gulam namanya, anak kecil dibawa ke situ. Lalu diantara raja dan tukang sihir itu ada namanya rahib. Rahib itu orang bijak, Pak. Jadi si anak kecil itu, si Gulam itu datang ke rahib, dinasehatin, kamu hati-hati dengan raja, kena hati tukang sihir. Lalu ketika si raja minta tukang sihir supaya belajar, dipanggil si Gulam itu, tidak mau. Ya tidak mau, ya dipukul. Lalu dia datang ke orang tuanya, karena orang tuanya tadi sudah juga ikut sama raja, nyuruh juga, ayo kamu segera belajar sihir. Tidak mau, dipukul juga. Lalu si anak kecil itu dipukul sama orang tuanya dan tukang sihir, laporan ke rahib. Saya kalau datang ke orang tua saya dipukul, kalau datang ke tukang sihir dipukul. Begini aja kata si rahib, nanti kamu kalau datang ke tukang sihir, saya tidak boleh pukul, saya sudah dipukul sama orang tua saya. Jadi disiksa si orang yang tadi anak kecil itu. Yang kemudian di satu saat si anak kecil itu melihat ada masyarakat yang dihadang oleh harimau besar. Dia pikir ini harimau berbahaya, lalu dia ngambil batu. Lalu dia berkata di hatinya, ya Allah, seandainya saya ikut kepada pendapat rahib, maka bunuhlah itu harimau besar itu. Lalu dia ngambil batu, lalu dilempar, mati si harimau itu. Setelah mati dia laporan ke rahib, saya tadi melihat orang dicegat oleh harimau besar, lalu saya lempar oleh batu, lalu dia mati. Kata rahib, kamu sudah lebih hebat dari saya. Akhirnya si anak itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk penyakit buta, ya, penyakit yang macam-macam disembuhkan oleh si anak kecil yang tadi mau belajar sihir tapi kena sama rahib. Yang akhirnya dia melihat dan mendengar ada berita bahwa si raja itu punya bawahannya buta. Si bawahannya yang buta juga mendengar ada anak kecil bisa menyembuhkan, lalu datang, sembuhkan saya, kata si yang buta itu. Kata si Gulam itu, saya nggak bisa menyembuhkan kecuali kamu iman kepada Rob aku. Karena mau, lalu dia iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya didoakan sama si Gulam sembuh, matanya bisa melihat. Setelah melihat, datang dia ke raja, ditanya sama raja, kamu bisa sembuh oleh siapa? Oleh Rob aku, Allah. Kamu mengaku Rob Allah? Oleh aku sembuhnya? Enggak, Allah. Kamu dari siapa? Taunya? Itu disampaikan dari si anak kecil itu. Anak kecil dipanggil juga. Nah, kamu tidak boleh begitu. Aku yang Rob kamu. Dari siapa kamu tahu? Dari rohib. Nah, saya ikut ke rohib bahwa saya tidak boleh ikut belajar sihir. Lalu si rohib dipanggil, suruh murtad sama si raja, tidak nurut, digergaji, Pak. Dari atas ke bawah digaris potong dua. Buta itu tidak mau murtad, dipotong juga oleh si raja itu. Akhirnya marah si raja itu. Si raja nyuruh kepada anak buahnya supaya dibawa ke atas gunung supaya murtad. Kalau dia tidak murtad, jatuhkan dari gunung itu. Dibawalah dia ke atas. Akhirnya si anak kecil ini, si Gulam itu berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan saya dari orang yang mau membinakan saya. Goncang itu gunung, itu yang mau membunuh si anak kecil itu, si Gulam itu. Akhirnya dia masuk ke lubang yang tadi goncang itu. Kemudian selamat si anak kecil itu. Dan akhirnya dia sampai ke raja. Mana tadi yang akan membinasakan kamu? Saya diselamatkan insya Allah. Mereka tadi masuk ke jurang dan aku selamat. Marah si raja, manggil lagi itu angkatan, coba bawa ke laut supaya dicemplungkan ke laut. Begitu dibawa ke laut,
dia mendoa lagi si anak kecil, ya Allah, ya selamat ya Allah, ini saya mau dibinasakan. Akhirnya goncang itu perahu dan akhirnya nyembung semua, dia selamat. Datang lagi dia ke raja. Kata si raja, mana teman kau tadi yang mau mencemplungkan kau? Saya diselamatkan sama Allah, sama Rabb saya. Akhirnya si raja ingin membunuh, tidak bisa. Kata si anak kecil, Tuan Raja, nggak bisa membunuh saya kecuali engkau taat sama saya. Nih, ambil nanti panah saya di tempatnya, lalu kau harus ikut kepada saya. Baca kalimat ini, Bismillahirrabbilgulam. Bismillahirrabbilgulam. Dengan menyebut Allah. Lalu dia mau manggil semua ya masyarakat, lalu disalib. Setelah disalib, panah yang diambil dari segulam diambil, lalu dilemparkan oleh raja, Bismillahirrabbilgulam. Mati itu si anak kecil itu, mati. Ya kemudian yang lainnya beriman semua. Ada sebagian kurang lebih tidak beriman. Lalu si raja ngomong ini, bagaimana kita ini sekarang? Kata mereka, wah Tuan Raja, ini tinggal sedikit. Nah, tinggal sedikit begini, bikinkan parit yang panas, apinya yang disiapkan panas, lalu suruh masuk semua. Parit semua. Itu ketika datang orang-orang yang tadi dipaksa masuk ke parit itu, ada yang murtad lalu selamat, ada yang terus dipaksa karena dia masih mengaku Rabb Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah itu ada seorang ibu yang bawa anaknya ragu-ragu masuk ke parit itu. Kata si anaknya, Isbiri ya amma fa innakal haq. Wahai ibuku, sabar. Udah nyemplung ke sana sebab kita membela kebenaran. Saya lihat tidak kita ada ini disebut Siti Masito. Jadi Siti Masito membawa anaknya, itu jelaskan dalam kitab Ahmad bin Hambal juz ke-6 halaman 16. Jadi kisah ini sangat terkenal sehingga Rasul kita Mi'raj mencium bau harumnya yang tidak bisa hilang. Kenapa? Kata Jibril, ini adalah harumnya Masito. Dia mencemplungkan diri ke parit yang panas itu, kemudian diabadikan. Hadirin Allah, saya kira seperti itu kisahnya. Yang terakhir, saya nasihatkan kepada RRT dan semua pejuang, bersabarlah kita. Seperti kalimat Isbiri ya ummah fa innakal haq. Ini adalah nasihat dari anak kecil. Isbiri ya ummah, wahai ibuku, sabar, terus berjuang meskipun harus nyemplung ke parit yang panas. Saya nasihatkan ke RRT, semua para pejuang, Isbiri ya mujahid fisabilillah innakum alal haq. Sabarlah kita, terus berjuang supaya kita mendapat kemenangan yang dijanjikan Allah. Wal yaumil ma'ud, sebab sumpah Allah di Al-Qur'an, wasamai dati buruj. Yang kedua, wa yaumil ma'ud, demi hari akan menang umat Islam di saat yang ditentukan Allah. Bagi kaum yang ashabil uhdud, yang membuat undang-undang atau pemerintah, siapapun segera tobat, sebab kalau tidak tobat akan diancam oleh jahanam dan api yang panas. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa mengambil hikmahnya, bahwa sekali lagi kita akan dihadapkan dengan satu bencana yang dahsyat, fatanul mu'minin wal mu'minat, yang kita akan rugi dengan sebab hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.